Satu kali lagi terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk men-sharekan firman Tuhan kepada teman-teman, rekan-rekan sesama hamba Tuhan di tempat ini. Saya mau coba bawa Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34, sebuah topik yang saya pikir bukan lagi topik yang asing bagi kita, tentang kekhawatiran. Nah, mari sebelum kita mulai, kita baca Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai di situ saja. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua ketika Dia berkata jangan khawatir. Ini yang saya percaya, ini tafsiran saya. Saya percaya berarti saya percaya bukan berarti kita tidak boleh sama sekali khawatir. Itu yang saya percaya. Ketika Tuhan Yesus berkata jangan khawatir, saya percaya sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh sama sekali khawatir. Sebab Anda lihat, tidak peduli berapapun tinggi iman seseorang, tidak peduli berapa dewasa pun kerohanian seseorang, apabila hari ini Anda sementara Zoom, tiba-tiba Anda dapat telepon atau Anda dapat pemberitahuan bahwa salah satu orang yang Anda kasihi, orang yang Anda cintai, tiba-tiba sementara mengalami sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang bisa mencabut nyawa mereka, maka tidak peduli berapapun tinggi iman kita, tidak peduli berapapun hebat rohani kita, pasti ada setitik kekhawatiran dalam kehidupan Anda dan saya. Saya percaya ketika Tuhan Yesus berkata jangan khawatir, yang Dia maksudkan bukan kita tidak boleh sama sekali khawatir, tetapi yang saya percaya adalah kita tidak boleh tinggal di dalam kekhawatiran. Itu yang saya percaya. Saya melihat kekhawatiran seperti kemarahan. Anda lihat Alkitab tidak pernah melarang orang marah. Yang Alkitab larang sebenarnya adalah kita tinggal di dalam kemarahan. Anda masih ingat suratan Paulus yang terkenal ketika dia berkata, jangan biarkan amarahmu ada sampai matahari terbenam. Dari ayat itu jelas bahwa yang Paulus larang sebenarnya bukan marahnya, sebab Yesus juga pernah marah, Paulus juga marah, Petrus juga pernah marah. Yang dilarang adalah kita membiarkan kemarahan itu tak terselesaikan. Sebab ketika kemarahan itu dibiarkan tak terselesaikan, maka kemarahan itu akan berubah menjadi kebencian. Yang berbahaya bagi jiwa Anda dan saya adalah ketika kemarahan berubah menjadi kebencian.
Kemarahan sama seperti kekecewaan juga. Saya percaya bahwa Alkitab tidak pernah melarang kita kecewa. Yang Alkitab larang adalah kita tinggal di dalam kekecewaan. Sebab ketika kekecewaan dibiarkan tak terselesaikan, maka kekecewaan akan berubah menjadi kepahitan. Yang berbahaya bagi jiwa Anda dan saya sebenarnya bukan kecewanya. Yang berbahaya bagi jiwa Anda dan saya sebenarnya adalah kepahitannya. Yang membunuh rohani kita, yang membunuh hati nurani kita sebenarnya adalah kepahitan. Sama seperti kemarahan dapat berubah menjadi kebencian, kekecewaan dapat berubah menjadi kepahitan, demikian pula dengan kekhawatiran. Ketika kekhawatiran dibiarkan tak terselesaikan, maka kekhawatiran akan berubah menjadi ketakutan. Kekhawatiran akan berubah menjadi trauma. Yang berbahaya bagi jiwa Anda dan saya adalah ketakutannya sebenarnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir, buat saya pribadi artinya jangan pernah tinggal di dalam kekhawatiran. Jangan sampai biarkan kekhawatiran itu tak terselesaikan sehingga berubah menjadi ketakutan atau trauma. Nah, hari ini saya membagi kepada Anda 4 definisi orang khawatir menurut Matius 6 ayat 25 sampai 34. Dengan harapan kalau Anda tahu apa itu orang khawatir, siapa orang yang disebut orang khawatir, maka kita akan tahu bagaimana caranya mengalahkan kekhawatiran dalam kehidupan Anda dan saya. Secara cepat, 4 definisi orang khawatir secara cepat. Nomor 1, saya percaya definisi yang mau diberi Tuhan Yesus dalam Matius 6 tentang orang khawatir adalah orang khawatir adalah seseorang yang tidak tahu arti hidup yang sesungguhnya. Sekali lagi, orang yang khawatir adalah seseorang yang tidak tahu arti hidupnya, tidak tahu nilai kehidupannya yang sesungguhnya. Berkali-kali dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 kalau Anda perhatikan dengan baik, berkali-kali Tuhan Yesus berkata, bukankah hidupmu lebih penting daripada semua itu? Berkali-kali Tuhan Yesus berkata, kamu lebih penting, tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Tubuhmu lebih penting daripada makanan. Bukankah engkau lebih daripada burung-burung di langit? Bukankah engkau lebih daripada bunga bakung di ladang? Berkali-kali dia berkata, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih. Kenapa Tuhan Yesus harus mengulang berkali-kali tentang kalimat kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih? Kenapa? Sebab orang yang khawatir memang adalah orang yang tidak tahu arti hidup yang sesungguhnya, nilai kehidupan yang sesungguhnya. Orang yang khawatir adalah orang yang menaruh arti hidupnya kepada apa yang dia miliki. Dalam hal ini makan, minum, dan pakai. Dalam hal ini, konteks ini. Orang yang khawatir artinya adalah orang yang menaruh nilai hidupnya pada mahalnya merek pakaian yang dia kenakan. Orang yang khawatir, menurut Tuhan Yesus sederhana, adalah seseorang yang menaruh arti hidupnya, nilai hidupnya kepada luasnya rumah, megahnya rumah yang dia tinggali. Orang yang khawatir adalah orang yang merasa berarti hidupnya ketika dia bisa makan di restoran yang mahal. Izinkan saya menarik lebih. Orang yang khawatir adalah orang yang merasa bahwa hidupnya baru berarti kalau dia punya jabatan yang tinggi, kalau dia punya profesi yang luar biasa, kalau dia punya gedung gereja yang besar, kalau dia punya jumlah jemaat yang banyak. Orang yang khawatir adalah orang yang menaruh arti hidupnya kepada apa yang dia miliki. Bagi Tuhan Yesus sederhana. Arti hidup seseorang tidak boleh diletakkan kepada kepemilikan orang tersebut, tetapi arti hidup seseorang harus diletakkan pada fungsi yang dikerjakan oleh orang tersebut. Sekali lagi, arti hidup orang tidak boleh diletakkan pada apa yang dia miliki, makan, minum, dan pakai. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat, pekerjaan, jabatan yang dia miliki. Arti hidup orang hanya bisa diletakkan pada fungsi yang dia jalani.
Anda perhatikan solusi kekhawatiran Tuhan Yesus menarik sekali ketika Tuhan Yesus berkata, lihat burung di langit. Pertanyaan saya adalah, apa yang membuat kita manusia berbeda dengan burung di langit? Sebab Tuhan Yesus berkata, ini solusi kekhawatiran. Lihatlah burung di langit. Lihatlah bunga bakung di ladang. Pertanyaan saya sederhana adalah, apa yang membuat saya berbeda dengan burung di udara? Ya, saya berbeda spesies dengan mereka, tetapi bukankah saya dan binatang sama-sama ciptaan Tuhan? Apa yang membuat saya berbeda dengan bunga bakung di ladang? Sehingga Tuhan Yesus berkata, lihat bunga bakung di ladang gak pernah khawatir, tetapi diberi pakaian lebih indah daripada Salomo. Apa yang membuat saya berbeda dengan bunga bakung? Apa yang membuat kita manusia berbeda dengan tumbuh-tumbuhan? Bukankah kita sama-sama ciptaan Tuhan? Anda dan saya tahu bahwa untuk melihat perbedaan antara manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuh-tumbuhan, mengapa manusia menjadi puncak ciptaan daripada Tuhan dalam 6 hari penciptaan? Jawaban sederhananya adalah sebab manusia diberi roh ilahinya, diberi zat ilahinya, sebab manusia diberi mandat ilahi untuk dikerjakan. Artinya, Anda dan saya punya fungsi yang dia tidak pernah letakkan pada binatang. Anda dan saya punya fungsi ilahi yang dia tidak pernah percayakan dan berikan pada tumbuh-tumbuhan. Anda dan saya punya mandat ilahi. Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 2 ayat 15. Kita punya fungsi ilahi. Oleh sebab itu manusia menaruh arti hidupnya bukan pada apa yang dia miliki, tapi manusia harus meletakkan artinya hidupnya pada fungsi yang dia kerjakan. Saya tidak bicara soal profesi, sebab ada banyak orang punya profesi tetapi tidak berfungsi. Saya tidak bicara soal pekerjaan, sebab ada orang punya pekerjaan, dia karyawan, dia atasan, dia bos. Tetapi saya bicara tentang ada banyak orang punya pekerjaan tetapi tidak pernah berfungsi. Tuhan Yesus bicara tentang fungsi. Bapak Ibu sesama hamba Tuhan, menarik sekali kalau Anda meletakkan Matius 6 berdampingan dengan Matius 25. Matius 6 dan 25. Menarik. Kenapa menarik? Saya suruh mendampingkan dua pasal ini, sebab dalam Matius 6 dan Matius 25 Tuhan Yesus sama-sama bicara soal makan, minum, dan pakai. Matius 6 dia berkata, bukankah tubuhmu lebih penting daripada apa yang kamu makan, minum, dan pakai? Makan, minum, dan pakai. Tetapi di Matius 25 dia bicara tentang penghakiman terakhir. Dan standar penghakiman terakhir Tuhan Yesus. Anda mungkin tahu, standar penghakiman Tuhan Yesus di penghakiman terakhir ketika dia berkata apa? Ketika aku lapar, apakah engkau memberi aku makan? Ketika aku haus, apakah engkau memberi aku minum? Ketika aku telanjang, apakah engkau memberi aku pakaian, makan, minum, dan pakai? Kemudian dia tambah, ketika aku sakit, aku di penjara, apakah engkau mengunjungi aku? Matius 6 dan Matius 25 sama-sama bicara soal makan, minum, dan pakai. Tetapi dalam Matius 6 dia menegur mereka yang meletakkan arti hidupnya pada apa yang dia makan, minum, dan pakai. Tetapi dalam Matius 25 justru dia memuji mereka yang ketika melihat orang lapar, dia memberi orang itu makan. Ketika melihat orang itu haus, dia memberi orang itu minum. Ketika dia melihat orang itu telanjang, dia memberi orang itu pakaian. Artinya, Matius 25 bicara tentang fungsi. Sekali lagi, orang yang tidak khawatir, orang yang mengalahkan kekhawatiran adalah orang yang memandang pada tugasnya, pada fungsinya, pada tujuannya lebih daripada apa yang dia miliki. Makanya ada Matius 6:33 yang berkata, carilah dahulu fungsi kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi nomor satu, orang yang khawatir adalah orang yang salah menaruh arti hidupnya, nilai kehidupannya. Nomor dua,
Siapa orang yang khawatir? Orang khawatir nomor 2 menurut saya adalah orang yang salah, orang yang salah dalam melihat, orang yang salah dalam memandang. Sekali lagi, mari kita lihat solusi Tuhan Yesus terhadap kekhawatiran. Solusi Tuhan Yesus kepada kekhawatiran menarik. Dia berkata, pandanglah burung di langit. Pandanglah. Kemudian solusi kekhawatiran Tuhan Yesus, dia berkata, pandanglah bunga bakung di ladang. Anda lihat solusi Tuhan Yesus terhadap kekhawatiran dimulai dengan satu kata, pandanglah, lihatlah. Berarti bagi Tuhan Yesus, persoalan kekhawatiran hanyalah persoalan cara kita memandang. Persoalan kekhawatiran adalah persoalan cara kita berpikir, cara kita melihat. Cara pandang Anda akan menentukan tindakan Anda. Sekali lagi, cara pandang kita, cara berpikir kita akan menentukan tindakan kita. Kenapa Bapak A punya persoalan yang sama dengan Bapak B, tetapi tindakan Bapak A berbeda dengan tindakan Bapak B? Kenapa? Jawaban sederhana adalah sebab cara berpikir Bapak A berbeda dengan cara berpikir Bapak B. Semoga Anda setuju. Anda punya 100 jemaat, 100 jemaat hadir dalam ibadah yang sama, nyanyi lagu yang sama, dari pemimpin pujian yang sama, pemain musik yang sama, dengar khotbah yang sama, dari pendeta yang sama, tetapi ketika 100 jemaat ini pulang, pertumbuhan rohani mereka berbeda-beda. Pendapat mereka berbeda-beda, tanggapan mereka berbeda-beda, padahal semuanya sama. Ibadah sama, lagu sama, khotbah sama, pengkhotbahnya sama, pemimpin pujiannya sama, jamnya sama, harinya sama, keadaannya sama. Kenapa 100 orang mendengar, ada 100 pendapat yang berbeda? Jawaban sederhananya adalah sebab ada 100 cara pandang yang berbeda. Perubahan dengan cara pandang akan selalu menentukan tindakan seseorang. Jadi ketika kita mau mengubah tindakan seseorang, maka yang perlu berubah pertama kali sebenarnya adalah cara pandang orang tersebut. Kegagalan kita dalam melayani jemaat, kegagalan kita dalam mengubah jemaat, bukanlah kegagalan untuk mengubah kelakuan mereka. Kegagalan kita mengubah jemaat, nomor 1 adalah kegagalan kita mengubah cara berpikir mereka. Sebab kalau cara berpikir berubah, maka tindakan seseorang pasti akan berubah. Pernahkah Anda baca sungguh-sungguh tentang kisah anak yang terhilang? Ketika anak bungsu itu jatuh sedemikian rupa, ada di kandang babi menderita. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat, apa titik balik perubahan anak bungsu sehingga dia mau kembali ke rumah bapaknya? Apa yang membuat sang anak bungsu, istilah kita hamba Tuhan, bertobat? Apa yang membuat anak bungsu itu kembali ke rumah bapak? Apa? Coba Anda baca baik-baik Alkitab kita, maka kita akan temukan kalimat ini. Inilah titik balik perubahan sang anak bungsu. Ketika Alkitab berkata, maka sadarlah dia. Bahasa Inggris saya suka, ada satu terjemahan berkata, and he came to his senses. Maka dia kembali pada pikirannya yang sehat. Berarti selama ini pikirannya sakit. Berarti selama ini pikirannya bengkok. Sehingga Alkitab perlu mengatakan bahwa anak bungsu kembali pada pikirannya yang sehat. Kembali pada pikirannya lurus. Itulah titik balik perubahan sang anak bungsu ketika dia menjadi sadar. Kenapa gua goblok banget? Di sini saya harus makan.
Istilah Indonesia sangat-sangat kebangetan saya pikir. Sebab Alkitab Indonesia berkata, dia makan ampas, makan babi. Ampas itu sisa makanan babi. Dia bukan makan babi. Dia bukan makan ampas babi. Dia makan ampas, sisa makanan babi. Alias babi makan dulu baru dia makan. Dia pikir, kenapa saya bodoh banget ya? Saya harus susah makan rampas, harus rebutan makan dengan babi, sementara di rumah bapakku banyak makanan. Jangankan bicara anak, orang yang bekerja di rumah bapakku bisa makan jauh lebih enak daripada ini. Aku akan kembali biar cuma jadi orang yang bekerja, nggak perlu jadi anak. Ketika cara berpikirnya berubah, maka tindakannya akan berubah. Itu sebabnya metanoia, pertobatan, bukanlah bicara tentang perubahan kelakuan. Metanoia atau pertobatan bicara tentang perubahan cara berpikir. Saya beri Anda contoh tentang cerita Nebukadnezar. Coba Anda baca dalam kitab Daniel. Kapan sang raja Nebukadnezar tiba-tiba berubah hidupnya, berperilaku seperti binatang. Coba Anda dengar apa yang Nebukadnezar berkata. Dari seorang raja jadi binatang, dia berkata, sebab akal budiku meninggalkan aku. Itu yang dikatakan oleh Nebukadnezar. Kalau begitu pertanyaannya, bagaimana seorang binatang, Nebukadnezar ketika jadi seperti binatang, berubah kembali lagi menjadi seorang raja? Baca lagi. Ketika dalam kitab Daniel, Nebukadnezar berkata, maka kembalilah akal budiku kepadaku. Setiap kali terjadi perubahan dalam cara berpikir, maka kita akan berubah dalam kelakuan kehidupan kita. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak biasa. Dan hari-hari yang tidak biasa menuntut cara berpikir yang berubah. Jangan dunia sudah berubah, Anda dan saya tidak berubah. Kebenaran harus tetap kebenaran. Tetapi bukan berarti kebenaran menolak sebuah perubahan. Cara menyampaikan kebenaran mungkin harus berubah. Cara mendekati orang harus berubah. Cara mendekati anak-anak muda harus berubah. Hari ini ada kegalauan besar sebenarnya di tengah-tengah gereja. Sebab generasi muda yang begitu kritis terhadap agama mulai meninggalkan gedung-gedung gereja. Ini menjadi concern besar terhadap kami dan teman-teman saya ketika kami sementara bicara sampai detik ini tentang generasi milenial yang punya pemikiran yang begitu kritis, dan hari ini ketika tidak diberi jawaban, mereka mulai meninggalkan gereja. Anda lihat, harus ada sebuah perubahan. Albert Einstein orang yang paling pintar abad yang lalu, pernah bilang begini. Albert Einstein bilang, orang gila. Ini definisi orang gila bagi Einstein. Einstein bilang, orang gila adalah seseorang yang melakukan sesuatu dengan cara yang sama, terus-menerus, tetapi selalu mengharapkan hasil yang berbeda. Sekali lagi ya, orang gila. Siapa itu orang gila? Albert Einstein. Einstein bilang, orang gila adalah orang yang melakukan sesuatu dengan cara yang sama, terus-menerus, tetapi selalu mengharapkan hasil yang berbeda. Dia bilang, itu gila. Kenapa nggak gila, dia berkata. Cara yang sama akan selalu memberi hasil yang sama. Kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Tapi cara kita nggak pernah melakukan cara yang lebih baik. Kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik daripada Tuhan, tanpa pernah menuntut diri kita menjadi lebih baik di mata Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang salah? Cara yang sama akan selalu menghasilkan hasil yang sama. Ibadah kita sama dengan minggu lalu, kemungkinan hasil yang akan kita terima sama dengan minggu lalu. Saya selalu bilang sama jemaat, kalau Anda mau mendapatkan hadirat Tuhan yang lebih luar biasa, mari kita beribadah dengan lebih baik daripada minggu lalu. Mari kita mendekati Tuhan dengan lebih baik daripada minggu lalu.
Mari kita punya pengharapan yang lebih kuat daripada minggu lalu. Sebab kalau cara kita sama, maka kemungkinan hasil yang akan kita terima adalah hasil yang sama. Makanya dia menuntut perubahan cara berpikir. Sebab kekhawatiran sebenarnya hanyalah persoalan cara berpikir. Yang ketiga, orang yang khawatir nomor satu adalah orang yang tidak tahu arti hidupnya. Orang yang khawatir nomor dua, orang yang salah dalam memandang. Nomor tiga, orang yang khawatir adalah orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Melupakan kebaikan Tuhan. Saya tidak berkata orang yang khawatir adalah orang yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tidak, saya tidak bilang begitu. Saya mau bilang orang yang khawatir adalah orang yang pernah mengalami kebaikan Tuhan, tetapi dia melupakan semua kebaikan Tuhan yang dia alami. Sekali lagi, lihat solusi Tuhan Yesus terhadap kekhawatiran. Dia berkata, pandanglah. Pandanglah apa? Burung di udara. Kenapa burung di udara? Tidak menabur, tidak menuai, tetapi diberi makan oleh Tuhan. Artinya apa yang harus kita pandang? Apa harus pelihara burung? Apakah harus jaga burung? Bukan. Pelihara, lihatlah. Dia berkata, lihatlah. Lihatlah apa? Burung di udara. Pelihara burung? Bukan. Yang tidak menabur, tidak menuai, diberi makan oleh Tuhan. Yang kamu harus lihat adalah kebaikan Tuhan kepada sesuatu yang lain. Kebaikan Tuhan yang ada di sekitarmu, sekelilingmu. Lihatlah, lihat apa? Bunga bakung di ladang. Harus pelihara tanaman? Bukan. Lihatlah bunga bakung di ladang tidak memintal, tetapi diberi pakaian lebih megah daripada Salomo. Lihatlah kebaikan Tuhan di sekelilingmu. Saya pikir ada dua alasan kenapa orang suka melupakan kebaikan Tuhan. Ada dua alasan kenapa orang suka melupakan kebaikan Tuhan. Alasan pertama, kenapa kita sering kali lupa kebaikan Tuhan? Alasan nomor satu, sebab bagi kita kebaikan Tuhan itu kecil. Kebaikan Tuhan itu tidak berarti. Kebaikan Tuhan itu sudah tidak relevan, sudah berlalu. Kebaikan Tuhan itu tidak penting. Anda harus tahu satu hal, Bapak Ibu. Persoalan lupa itu kebanyakan bukanlah persoalan kemampuan mengingat sesuatu. Sekali lagi ya. Persoalan lupa sebenarnya bukan persoalan memori, kemampuan untuk mengingat sesuatu. Persoalan lupa itu persoalan prioritas. Apa itu prioritas, Pak? Kita lupa sebab bagi kita seringkali itu tidak penting. Saya yakin Anda pernah lupa. Pernah lupa atau Bapak Ibu? Saya ngaku, saya pernah lupa. Sering lupa. Tapi pertanyaan saya, kalau Anda pernah lupa, Anda terima nggak kalau saya bilang, oh saraf Bapak terganggu, saraf Ibu terganggu. Anda nggak terima dong, saraf sehat saya sehat kok. Yang buat kita lupa bukan karena saraf memori kita. Orang itu lupa umumnya, ada orang lupa karena kemampuan mengingat, pikun. Tapi ada orang lupa, umumnya orang lupa, karena bagi dia itu tidaklah sesuatu yang penting. Kenapa orang melupakan kebaikan Tuhan? Sebab itu tidak penting. Itu sudah berlalu, sudah lewat. Itu sudah peristiwa masa lalu. Itu sudah terjadi tahun lalu. Bagi kita itu kecil, sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang tidak berarti. Menarik sekali ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketur roti 2 ekor ikan. Anda masih ingat? Di akhir dari mujizat itu, ini penting. Di akhir dari mujizat tersebut, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya mengumpulkan sisa-sisa roti. Apa itu sisa, Bapak Ibu? Sisa buat saya adalah sesuatu yang sudah berkurang nilainya. Sehingga ada hanya untuk dibuang. Makanya orang yang makan sudah kenyang, mereka biarkan itu sisa.
Sebab sisa ada untuk dibuang. Sisa adalah sesuatu yang dipandang sebelah mata. Sisa adalah sesuatu yang tidak lagi berharga. Sisa adalah sesuatu yang tidak penting. Sisa itu ampas. Sisa itu sudah tidak lagi bernilai bagi saya. Menariknya, di akhir dari mujizat besar, tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, kumpulkan yang sisa. Artinya dia berkata, kumpulkan yang kamu anggap kecil. Kumpulkan sesuatu yang sudah berkurang nilainya, sehingga engkau pikir itu tidak lagi berarti. Kumpulkan semua yang engkau pandang remeh. Kumpulkan yang engkau pandang sebelah mata. Kumpulkan segala sesuatu yang tidak lagi dianggap. Kumpulkan semua yang ada hanya untuk dibuang. Kumpulkan semua itu. Dan ketika dikumpulkan, kita tahu ada 12 bakul roti, sisa roti yang besar. Mujizat yang besar. Seringkali bagi kita sederhana, itu cuma kebetulan. Itu sudah terjadi di masa lalu. Itu tidak lagi penting, tidak lagi relevan, tidak ada lagi hubungannya dengan saya. Itu sesuatu yang tidak berarti. Tapi kalau Anda kumpulkan yang kecil-kecil ini, maka Anda dan saya akan menemukan mujizat yang besar. Bagi kita itu hanya sebuah kebetulan. Kebetulan, Pak. Kebetulan. Tapi kalau Anda kumpulkan kebetulan demi kebetulan demi kebetulan demi kebetulan, maka Anda akan temukan sudah terlalu banyak yang disebut sebagai kebetulan, sehingga itu bukan lagi sebuah kebetulan, itu pasti mujizat dari Tuhan. Saya mau katakan seringkali kita perlu mengumpulkan semua kebetulan-kebetulan. Itu semua kebetulan. Kebetulan ketemu dengan dia. Kebetulan ketemu dengan teman lama. Kebetulan saya lagi jalan. Kebetulan dia lagi nganggur. Kumpulkan semua kebetulan, maka Anda akan temukan terlalu banyak kebetulan. Sehingga itu tidak lagi bisa disebut sebagai kebetulan. Itu cuma bisa disebut sebagai mujizat. Yang kedua, kenapa orang suka lupa? Nomor 2, buat saya seseorang lupa sebab itu tidak ada hubungan langsung dengan saya. Itu nggak ada hubungan langsung dengan saya. Pandanglah, pandang apa? Burung di udara, di langit, tidak menabur, tidak menuai, dipelihara makan oleh Tuhan. Pertanyaan saya sederhana, apa hubungannya burung bisa makan sama saya yang susah cari makan? Apa hubungannya? Seringkali kita tidak bisa mengucap syukur sebab kita tidak melihat ada hubungan antara kebaikan yang dialami oleh orang lain dengan sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Kita seringkali lupa bahwa kebaikan Tuhan kepada orang lain justru adalah undangan kepada kita untuk percaya bahwa kita pun dapat mengalami mujizat yang sama. Sekali lagi ya. Seringkali kita lupa bahwa kebaikan Tuhan pada orang lain justru adalah undangan kepada kita untuk percaya kepada Tuhan yang sama. Bahwa kalau Tuhan bisa lakukan itu bagi mereka, maka Tuhan yang sama juga bisa melakukannya bagi Anda dan saya. Amin, amin, amin. Anda masih ingat tentang kisah orang lumpuh di kolam Bethesda? Alkitab secara sengaja menulis di permulaan dari cerita itu bahwa hari itu di tempat itu ada banyak orang timpang dan lumpuh di situ. Mari kita anggap ada 1.000 orang timpang, ada 1.000 orang lumpuh hari itu di kolam Bethesda. Pertanyaan saya sederhana, berapa orang lumpuh yang Tuhan Yesus sembuhkan hari itu di kolam Bethesda? 1. Dari 1.000 anggaplah ada 1.000 orang lumpuh. Yesus sembuhkan hanya 1. Menurut Anda, apa pendapat 999 orang lumpuh yang lain ketika melihat 1 orang lumpuh disembuhkan? Menurut saya nomor 1, mereka bisa bilang begini. Mereka bisa ngomong sama orang lumpuh. Wah, kamu beruntung ya. Dari sekian banyak orang yang lumpuh cuma kamu yang disembuhkan. Oh, hebat sekarang ya. Kalau jalan, tegap badan ya. Petantang, petenteng, hebat sekarang. Sudah hebat, sudah sembuh ya. Sudah bagus ya. Lupa sama teman ya. Respon nomor 1, Anda bisa iri kepada kesembuhan orang lumpuh tadi. Atau nomor 2, 999 orang lumpuh yang tidak disembuhkan
bisa datang pada satu orang lumpuh yang disembuhkan, bertanya pada dia, bagaimana kamu bisa sembuh tanpa kolam Bethesda? Dan satu orang lumpuh tadi mungkin akan bersaksi dan berkata, saya bertemu dengan satu orang, namanya Yesus, dialah yang menyembuhkan saya. Dan 999 orang lumpuh bisa berkata dalam hati mereka, oh, kalau Yesus bisa sembuhkan dia, asalkan kami datang pada Yesus yang sama, kami percaya pada Yesus yang sama, maka kami pun akan melihat mujizat yang sama. Mana respon Anda dan saya hari ini ketika orang lain diberkati, ketika orang lain menerima mujizat, ketika orang lain berhasil, ketika orang lain diangkat, ketika sesama teman hamba Tuhan kita dipromosi dan mendapat sesuatu yang luar biasa. Apa respon kita? Nomor satu, bolehkah kita dirumpuhkan oleh iri hati kita kepada mereka yang berhasil, kepada mereka yang terima mujizat, kepada mereka yang ditolong oleh Tuhan, kepada mereka yang terima berkat luar biasa, ataukah kita akan berkata pada diri kita sendiri, kalau Tuhan bisa tolong dia, kalau Tuhan bisa jamah dia, kalau Tuhan bisa sembuhkan dia, kalau Tuhan bisa berkati dia, kalau Tuhan bisa angkat dia, asalkan kami datang pada Tuhan yang sama, punya iman yang sama, bertindak dengan keyakinan yang sama, maka kami pun akan melihat mujizat yang sama. Saya berharap respon kedua akan menjadi respon Anda dan saya. Yang keempat, terakhir, siapa orang khawatir? Nomor satu, orang yang lupa arti hidup. Salah menentukan nilai hidupnya. Nomor dua, salah dalam memandang. Nomor tiga, melupakan kebaikan Tuhan. Nomor empat, orang yang khawatir adalah orang yang kurang percaya. Dalam ayat yang ke-31 kalau saya tidak salah, Tuhan Yesus menyebut orang yang khawatir sebagai orang yang kurang percaya. Sekali lagi, orang yang khawatir bukanlah orang yang tidak percaya, bukan. Orang yang khawatir adalah orang yang percaya, cuma kurang. Izinkan saya memberi tafsiran pribadi saya. Kurang percaya bagi saya adalah seseorang yang percaya bukan tidak, dia percaya. Ada area-area di mana dia bisa percaya. Tetapi ada area-area, ada hal-hal di mana dia tidak bisa mempercayai Tuhan. Itu yang saya sebut kurang percaya. Sekali lagi, kurang percaya adalah orang yang percaya. Ada hal-hal yang dia bisa percaya, tapi ada hal-hal yang dia tidak bisa mempercayai Tuhan. Anda dan saya mungkin pernah punya pengalaman yang sama. Saya waktu masih awal-awal pelayanan, saya bersama-sama dengan teman-teman, saya suka ajak mereka ke rumah sakit. Saya suka ajak mereka ke rumah sakit mendoakan orang sakit. Teman-teman saya agak nakal, Bapak Ibu. Kalau mereka ketemu orang sakit, mereka tanya sakit apa. Dan kalau orang yang sakit berkata, oh sakit ini dan ini, tapi besok saya sudah bisa keluar. Atau dokter bilang minggu depan saya sudah akan bisa keluar. Sebab sudah selesai pengobatan. Teman-teman saya semua rebutan mendoakan orang tersebut. Tapi kalau teman-teman saya tanya orang sakit di rumah sakit, sakit apa? Kanker stadium 4. Dokter angkat tangan. Atau sakit apa? Dokter nggak tahu. Dokter bilang masa hidup saya tinggal 3 bulan. Atau orang bilang sakit apa? Nggak tahu. Sudah nggak bisa makan. Udah di kateter. Udah di sonde. Sudah harus masuk pipa, selang, masuk ke dalam mulut. Biasanya teman-teman saya akan berkata, pendeta saja yang mendoakan. Pak Doni doakan. Yo, Pak Ketua yang mendoakan. Sehingga hari itu di awal-awal pelayanan saya, lebih banyak orang mati yang saya doakan mati daripada hidup. Sempat merasa sama seperti mungkin Anda pernah merasa, sempat merasa jadi malaikat pencabut nyawa. Sebab semua yang sudah mau mati diserahkan sama saya untuk saya doakan. Seringkali kita sama. Ada area-area yang kita bisa percaya. Percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhkan flu, sanggup sembuhkan pilek. Amin, haleluya, percaya Pak. Mengapa?
Sebab bagi kita flu pilek bukanlah penyakit yang mencabut nyawa, bukanlah penyakit yang mematikan. Tapi hari ini misalnya, percayakah Anda bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan orang yang kena COVID-19? Jangan bicara orang lain, seandainya dia sendiri yang kena, percayakah? Bukankah di situ kekhawatiran, pergumulan terjadi? Flu pilek biasa kita bisa percaya, sementara pilek flu, corona termasuk pilek flu, yang disebut corona yang bisa mencabut nyawa, kemudian kita tidak menjadi percaya. Ada area yang kita bisa percaya, tapi ada area yang sering kali kita tidak bisa percaya. Ada 3 area yang sering kali kita gagal untuk mempercayai Tuhan. Mari saya tunjuk pada Anda, apa 3 area yang sering kali kita gagal untuk mempercayai Tuhan. Lihat ayat 32. Ayat 32, Tuhan Yesus bicara tentang semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan, Allah tidak mengenal Allah. Kemudian dia berkata, tetapi Bapamu yang di sorga mengetahui bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Ayat 32 menarik, Tuhan Yesus mengubah kata Allah. Pertama dia menggunakan kata Allah, tetapi kemudian setelah itu dia robah kata Allah menjadi kata Bapa. Ketika bicara tentang bangsa-bangsa yang lain, dia berkata bagi mereka itu Allah, tapi bagi engkau Allah itu Bapa. Area pertama yang sering kali kita tidak bisa percayai Tuhan adalah sering kali kita percaya Dia Allah, tetapi sering kali kita tidak bisa mempercayai bahwa Dia itu Bapa. Kita percaya Dia Allah, tetapi kita tidak percaya bahwa Dia Bapa. Apa bedanya? Allah punya konotasi. Allah itu selalu dekat dengan arti seseorang pribadi yang maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Allah itu ada di sorga, di luar sana, dan Allah itu selalu dekat dengan arti maha kuasa. Allah maha kuasa. Tetapi berbeda dengan Bapa. Kalau Allah bicara tentang satu pribadi yang jauh, Bapa sebaliknya bicara tentang satu pribadi yang dekat. Kalau Allah dekat dengan arti kata satu pribadi yang maha kuasa, sementara Bapa lekat dengan satu pribadi yang baik. Seringkali orang percaya bahwa Dia itu Allah, Dia maha kuasa. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Amin, haleluya. Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu. Amin, haleluya. Tetapi percayakah Anda bahwa Allah yang maha kuasa tadi, Dia yang sama sekaligus adalah Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang dekat. Bapa bahasa aslinya berarti sumber. Bapa bahasa aslinya berarti supporter yang menyediakan, sumber penyedia. Makanya Tuhan Yesus berkata, Bapamu tahu semuanya itu. Kamu membutuhkan semuanya itu. Kalau Anda percaya Allah itu maha kuasa, pertanyaan kedua adalah, percayakah Anda bahwa Allah yang maha kuasa adalah Bapa yang peduli, Bapa yang bertanggung jawab atas semua kehidupan anak-anaknya? Kalau Anda jawab iya, pertanyaan saya berikutnya adalah, mengapa kita harus khawatir? Orang khawatir sebab dia percaya Allah, dia punya Allah, tapi dia tidak pernah sadar bahwa Allah itu adalah Bapanya. Area kedua, kenapa kita sering kali tidak bisa percaya? Area kedua mana yang sering kali kita sulit percaya? Lihat ayat 33, ayat terkenal. Dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa? Ditambahkan kepadamu. Area pertama, hal pertama yang kita tidak bisa percaya, seringkali kita tidak percaya bahwa Dia Bapa. Hal kedua yang seringkali kita tidak bisa percayai adalah kita seringkali gagal melihat bahwa kerajaan Allah bekerja dalam sebuah prinsip. Kerajaan Allah bekerja dalam sebuah prinsip. Perhatikan Bapak Ibu,
hampir semua, kalau mau tidak dibilang semua, hampir semua janji Allah dalam Alkitab selalu diletakkan setelah perintah Allah. Setuju Bapak Ibu? Hampir semua janji Allah dalam Alkitab selalu diletakkan setelah perintah Allah. Setuju Bapak Ibu? Yohanes 15 berkata, apabila engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, baru janjinya, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Perintah selalu mendahului janji. Ulangan 28 tentang berkat gampang. Apabila engkau melakukan perintah-perintahku dan segala ketetapanku dengan setia, maka aku akan memberkati engkau. Perintah Allah selalu mendahului janji Allah. Kalau begitu pertanyaan saya sederhana. Bagaimana caranya untuk menerima janji Allah? Sederhana. Lakukan perintah Allah. Kita tahu sebagai hamba Tuhan, ketika ada jemaat punya persoalan, maka nomor satu, sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh memberi jalan keluar menurut pendapat kita, tetapi kita harus memberi jalan keluar kepada mereka menurut firman Tuhan. Lakukan dulu perintah Allah. Kamu mau diberkati? Lakukan dulu perintah Allah. Keluargamu mau baik? Lakukan dulu perintah Allah. Kita tahu itu, bahwa semua janji Allah selalu didahului oleh perintah Allah. Oleh sebab itu, kalau kita mau menerima janji Allah, lakukanlah perintahnya. Lakukan apa yang diperintahkan, maka dia akan memberikan apa yang dia janjikan. Ini prinsip. Maka ketika kita hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan, percayalah, Tuhan bukan manusia yang berdusta. Dia bukan Tuhan yang mengingkari janji. Dia ya dan amin. Setiap janji Allah dalam Yesus Kristus hanya ada ya dan amin. Dia akan menepati janjinya. Buat saya sesederhana itu. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan saya melakukan perintah Tuhan bukan untuk supaya mendapat janji Tuhan. Bukan, sebab Matius 6:33 berkata, carilah dahulu. Berarti prioritas saya, berarti kepentingan utama saya adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah itu saya tahu satu hal, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang melayani Tuhan. Itu yang saya tahu. Ketiga dan terakhir, area mana yang sering kali kita gagal untuk mempercayai Tuhan. Satu, kita gagal mempercayai bahwa dia Bapa. Dua, kita gagal mempercayai bahwa firman-Nya ya dan amin. Prinsipnya ya dan amin. Yang ketiga, ayat 34 berkata, hari besok punya kesusahannya sendiri, jangan khawatir akan hari besok. Berarti area ketiga, hal ketiga yang sering kali kita gagal untuk percayai dia adalah kita gagal mempercayai Tuhan untuk sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Untuk sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Hari ini ada dalam kendali Anda bisa buat apa yang Anda mau. Tapi hari besok itu tidak ada dalam kendali Anda. Sebab hari besok belum terjadi. Hari besok bicara tentang sesuatu yang tidak bisa kita atur. Hari besok bicara tentang sesuatu yang tidak pernah bisa kita kendalikan. Hari besok bicara tentang sesuatu yang tidak bisa kita pegang. Pernah dengar teman sejawat hamba Tuhan berkata begini, apa yang kita bisa kerjakan, mari kita kerjakan. Terus, apa yang saya tidak bisa kerjakan, apa yang harus saya buat, Pak? Apa yang kita tidak bisa kerjakan, serahkan sama Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan, mari kita lakukan. Sebab kalau Anda tidak lakukan, buat saya itu salah. Kemalasan adalah kejahatan di mata Tuhan. Sebab hamba yang punya satu talenta malas, dan tanda dia malas, Tuhan bilang engkau jahat. Kemalasan adalah kejahatan. Apa yang engkau bisa lakukan, lakukanlah. Dalam kebenaran, lakukanlah itu. Terus apa yang saya tidak bisa lakukan, apa yang harus saya buat? Serahkan sama Tuhan.
Apa yang kita bisa pikirkan, pikirkanlah. Apa yang saya tidak bisa pikirkan, serahkanlah sama Tuhan. Kekhawatiran Bapak Ibu jangan-jangan adalah berusaha melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Kekhawatiran jangan-jangan adalah berusaha mengerjakan sesuatu yang sebenarnya kita tahu kita tidak bisa kerjakan. Kekhawatiran jangan-jangan adalah berusaha memikirkan sesuatu yang kita tidak pernah bisa pikirkan. Dengan kata lain, kekhawatiran jangan-jangan adalah berusaha mengambil apa yang sebenarnya bukan bagian kita, tetapi adalah bagiannya Tuhan. Dengan kata lain lagi, kekhawatiran jangan-jangan sebab kita berusaha menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Ada hal-hal yang Anda dan saya tidak bisa kendalikan. Lakukan yang terbaik. Tadi yang pertama, tahu arti hidup. Tadi yang kedua, rubah cara berpikir. Tadi yang ketiga, belajar untuk mengingat semua kebaikan Tuhan. Tadi yang keempat, belajar untuk percaya bahwa Dia Bapa. Belajar untuk percaya bahwa firman-Nya ya dan amin. Tapi setelah saya sudah lakukan itu belum juga selesai. Apa yang harus saya perbuat? Lakukan, serahkan sama Tuhan. Sebab itu di luar kendali Anda dan saya. Ingat cerita Daud. Ketika dia berzina dengan Batsheba, dan Batsheba memberi laporan bahwa dia hamil dari perzinahan mereka. Bukankah hari itu Daud berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu? Dia berusaha panggil Uria pulang dari medan peperangan. Uria nggak mau pulang. Dasar keras kepala. Daud harus menyuruh panglimanya untuk berbohong kepada Uria supaya Uria mau pulang. Uria terpaksa pulang karena membawa mandat laporan dari sang panglima untuk sang raja. Dia suruh orang berbohong, tapi waktu Uria pulang di Yerusalem, dia tidak mau pulang di rumahnya. Dia sengaja tinggal di barak militer, barak tentara, sebab tanda kesetiakawanannya dengan tentara lain di medan peperangan. Tidak mau pulang ke rumah bersetubuh dengan istri, nggak mau. Daud bingung. Apa yang Daud perlu lakukan? Dia kembali mencoba mengendalikan keadaan. Apa yang dia buat? Dia buat Uria jadi mabuk. Jadi dia bukan hanya sudah berzina, dia paksa orang berbohong. Bukan cuma berbohong, dia buat orang lain jadi mabuk. Uria pulang, dasar Uria keras kepala. Udah mabuk, nggak mau pulang. Apa yang dia buat? Terakhir dia bunuh Uria dengan tangan orang lain. Semakin Daud mencoba mengendalikan keadaan, semakin hancurlah hidupnya. Pernahkah Anda alami? Semakin Anda mencoba mengendalikan keadaan, masalah bukan semakin baik, masalah semakin rusak. Ada saatnya kita belajar yang paling terakhir, dan saya tahu Anda dan saya melakukan ini sungguh-sungguh. Kita belajar menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Sebab kita mungkin tidak tahu hari besok, tapi ada lagu yang berkata, tapi kita tahu siapa yang pegang hari besok. Sebab dia hidup, ada hari besok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari besok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Belajar berserah pada Tuhan. Kalau Anda sudah lakukan 4 yang lain, yang terakhir, serahkan sama Tuhan. Bukankah tangan Tuhan lebih besar daripada tangan kita? Bukankah kekuatan Tuhan lebih kuat daripada kekuatan kita? Bukankah pandangan Tuhan jauh tak terbatas lebih daripada pandangan kita yang sempit? Jangan-jangan hidup kita kecil, hidup kita lemah, hidup kita sempit, sebab kita mencoba mengendalikan segala sesuatu. Serahkan sama Tuhan. Bukankah Dia yang jamin hari hidup kita? Bukankah Dia baik? Saya sudah lakukan semua yang saya bisa lakukan. Selebihnya saya serahkan Tuhan sebab saya tahu Tuhanlah yang menjadi penjamin hidup saya. Mari kita satu dalam doa sebelum saya serahkan kepada teman-teman yang ada. Terima kasih Tuhan.
Kami bukan berusaha dari kekuatan kami, tapi kami berusaha justru dari iman percaya kami bahwa Tuhanlah yang memampukan, Tuhanlah yang membisakan. Oleh sebab itu selebih dari apa yang kami sudah kerjakan, kami lepaskan dan kami serahkan kepada Engkau. Sebab Engkaulah yang jauh lebih kuat dari kami, Engkaulah yang jauh lebih besar daripada kami, Engkaulah yang jauh lebih tahu daripada kami. Engkaulah kekuatan kami yang sesungguhnya. Benar, sungguh benar. Sia-sialah penjaga berjaga di waktu malam, kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Kami boleh berusaha, tapi usaha kami akan menjadi sia-sia kalau bukan Tuhan yang merestui, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, kalau bukan Tuhan yang memberkati. Kami serahkan hidup kami serahkan setiap masalah kami. Seperti Petrus kami berkata, serahkanlah segala khawatirmu dan kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan yang menjadi jaminan hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin.